Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Umi Halwati MAG selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi massa dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang media massa cetak dan media massa elektronik. Kelompok 3 yang beranggotakan dari 1. Azhar Mufti Pratama dengan NIM 177, yang kedua ada Desmonda Azhar Ramadan dengan NIM 178, yang ketiga ada Dipa Dahina Safa dengan NIM 179. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desmonda Azhar Ramadan dari kelompok 3 akan membahas tentang tema jenis-jenis media massa. Pengertian media massa ada dua pendapat. Yang pertama dari Dennis Mikoel. Media massa merupakan sumber kekuatan, alat kontrol, manajemen, dan inovasi dalam masyarakat yang dapat didaya gunakan sebagai pengganti kekuatan atau sumber daya lainnya. Menurut Wilbur Shahram, media massa adalah suatu kelompok kerja yang terorganisasi di sekitar beberapa perangkat untuk mengedarkan pesan yang sama pada waktu yang sama ke sejumlah besar orang. Ini ada media massa cetak. Ada beberapa karakteristik media massa cetak. Yang pertama, percetakan fisik. Informasi dan konten disediakan dalam bentuk fisik seperti kertas, majalah, atau brosur cetak. Yang kedua ada massa. Media ini ditujukan untuk khalayak luas dengan tujuan mencakup sebanyak-banyaknya orang, informasi, dan berita. Yang ketiga ada pengaruh opini publik. Media cetak berperan dalam membentuk opini masyarakat dengan menyampaikan berbagai pandangan dan pendapat mengenai suatu peristiwa atau isu tertentu. Yang keempat ada continue. Meskipun perkembangan teknologi telah mempengaruhi peran dan popularitas media digital, surat kabar cetak tetap bertahan dan terus berkembang, beradaptasi teknologi baru dan kebutuhan baru dari khalayak media. Media cetak mempunyai pengaruh yang signifikan dalam membentuk dan mempengaruhi masyarakat. Melalui isinya, surat kabar cetak dapat memberikan informasi, membentuk opini, mempengaruhi perilaku, dan menjadi sarana komunikasi dan pendidikan. Nah, ada juga media massa elektronik. Ada beberapa karakteristik media massa elektronik. Yang pertama, menggunakan teknologi elektronik. Media massa elektronik mengandalkan teknologi elektronik untuk memproduksi, menyiarkan, dan mendistribusikan konten kepada publik. Yang kedua, audiens yang besar dan berguna. Media elektronik dapat menjangkau khalayak yang luas dan beragam, terutama di tingkat regional, nasional, atau bahkan internasional. Kemampuan interaktif. Beberapa platform media elektronik memungkinkan interaksi langsung antara penyiar dan penonton seperti melalui pesan teks, komentar online, atau panggilan telepon. Selanjutnya ada kecepatan penyebaran informasi. Informasi dapat tersampaikan secara cepat dan real time pada masyarakat sehingga memungkinkan penyebaran berita terkini secara cepat. Selanjutnya ada multimedia. Media elektronik menggunakan berbagai bentuk media seperti audio, video, teks, animasi, dan grafik untuk menyampaikan konten dengan cara yang lebih menarik dan beragam. Selanjutnya ada kemampuan pemutaran dan perekaman. Konten media elektronik seringkali dapat direkam atau diputar ulang sehingga masyarakat dapat mengaksesnya sesuai dengan jadwal dan kenyamanan mereka. Contoh media elektronik antara lain ada dua, yaitu televisi dan kedua ada internet. Televisi, saluran TV tersebut menyiarkan berbagai program termasuk berita, hiburan, dokumenter, olahraga, dan banyak lagi. Yang kedua ada internet. Platform online seperti situs berita, portal berita, jejaring sosial, dan situs berbagai video seperti YouTube dan podcast menyediakan informasi dan hiburan melalui internet. Ya,
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan menyampaikan karakteristik media massa cetak, dan juga media massa elektronik. Untuk yang pertama yaitu media massa. Media massa memiliki karakteristik tersendiri. Yang pertama yaitu bersifat melembaga, yang kedua bersifat satu arah, yang ketiga itu meluas dan serempak, yang keempat bersifat terbuka, yang kelima menggunakan peralatan teknis. Untuk yang selanjutnya yaitu media massa cetak. Media massa cetak di sini itu saya contohkan surat kabar. Surat kabar di sini memiliki karakteristik tersendiri. Yang pertama, publisitas atau publicity adalah penyebaran pada publik atau khalayak. Yang kedua, periodisitas, mengacu pada keteraturan penerbitan. Yang ketiga, universalitas, isi berita yang beragam dan juga berasal dari seluruh dunia. Yang keempat, aktual, yang berarti kini ataupun keadaan yang sebenarnya. Yang kelima, terdokumentasikan. Untuk contoh media massa yang selanjutnya yaitu majalah. Untuk karakteristik majalah ini ada penyajian yang lebih mendalam, terus nilai aktualitas lebih lama, ada juga gambar ataupun foto yang lebih banyak, dan juga cover sebagai daya tarik. Untuk media yang selanjutnya yaitu media massa elektronik. Media massa elektronik itu seperti radio siaran, terus televisi dan juga film. Untuk karakteristiknya yaitu untuk radio siaran, yang pertama itu auditori, yang dimana ini karakteristiknya sebagai pendengaran merupakan konsekuensi dari keharusan mendengarkan program radio. Karena keterbatasan pendengaran manusia, pesan komunikasi radio hanya diterima dalam jangka waktu singkat ya. Untuk karakteristik yang selanjutnya, radio is the new. Ditinjau dari nilai aktualitas berita. Mestinya radio siaran dibandingkan dengan media massa lainnya adalah yang paling aktual. Yang ketiga adalah imajinasi, karena hanya indera pendengaran yang dapat digunakan oleh khayalak dan juga pesannya pun selintas, maka radio siaran dapat mengajak komunikannya untuk berimajinasi. Yang keempat, akrab. Sifat radio siaran yang lainnya adalah akrab ataupun intim. Seorang penyiar radio yang seolah-olah itu berada di kamar pendengar, menemani pendengar yang sedang belajar atau mengerjakan pekerjaan kantor. Yang kelima, gaya percakapan. Yang keenam, menjaga mobilitas. Untuk contoh yang selanjutnya dari media massa elektronik yaitu televisi. Untuk karakteristiknya yaitu audiovisual. Televisi memiliki kelebihan dibandingkan dengan radio, yakni dapat didengar sekaligus dapat dilihat ataupun audio visual. Yang kedua yaitu berpikir dalam gambar. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan media massa cetak dan perkembangan media massa elektronik. Yang pertama yaitu ada perkembangan media massa cetak yang dimulai dari periode pracetak sebelum abad ke-15 yang masih menggunakan tulisan tangan, media cetak kayu untuk mencetak kertas. Yang kedua ada periode percetakan pertama pada abad ke-15 sampai dengan abad ke-18
yang percetakannya sudah mulai berkembang, percetakan lebih efisien dan terjangkau. Yang ketiga ada masa revolusi industri pada abad ke-19. Percetakan ini terus berkembang dan munculnya mesin yang lebih kompleks seperti mesin cetak uap dan mesin cetak ketik. Yang keempat ada periode modern pada abad ke-20 hingga abad ke-21. Perkembangan percetakan teknologi lebih cepat, kualitas cetak lebih baik, dan mengurangi biaya produksi dan perkembangan media di media cetak. Yang kemudian ada kelima di era digital pada abad ke-21 hingga saat ini. Banyak publikasi tradisional beralih ke platform online dan menyiapkan konten digital dan mengikuti tren. Yang keenam ada integrasi media cetak dan digital, menggabungkan media cetak dan platform untuk lebih meluas. Jadi itu media cetak ini yang dari mulanya tradisional seperti masih menggunakan tangan, terus cetakan kayu, hingga bisa dijangkau di platform online. Kedua ada perkembangan media massa elektronik. Yang pertama, perkembangan radio pada awal abad ke-20. Radio adalah salah satu bentuk media elektronik pertama yang mengubah cara masyarakat menerima berita, informasi, dan hiburan. Perkembangan teknologi transmisi nirkabel membuat siaran radio dapat diakses oleh khalayak yang lebih luas. Yang kedua ada perkembangan televisi pada awal abad ke-20. Televisi telah menjadi media populer untuk menyiarkan informasi, program hiburan, pendidikan, dan periklanan. Yang ketiga ada perkembangan internet akhir abad ke-20 hingga awal abad ke-21. Internet telah merevolusi cara informasi dan konten didistribusikan di masyarakat. Seperti perkembangan website, portal informasi online, blog, dan platform jejaring sosial yang dapat membantu mengakses segala jenis informasi dengan cepat, mudah, dan luas. Yang keempat ada menggunakan perangkat seluler pada abad ke-21. Perangkat seluler akses dengan cepat berita hiburan di mana saja dan kapan saja. Kelima ada perkembangan media sosial pada abad ke-21. Media sosial berperan besar dalam mengubah interaksi dan partisipasi masyarakat dalam konten media elektronik. Platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan memungkinkan pengguna untuk berbagi opini, informasi, dan konten mereka sendiri seperti hiburan atau konten-konten yang lain. Kemudian yang keenam, mengembangkan platform digital terintegrasi pada abad ke-21. Banyak organisasi media yang mengintegrasikan platform mereka, menyediakan konten melalui berbagai saluran seperti televisi, radio, situs web, dan aplikasi seluler. Jadi perkembangan ini mempengaruhi cara penyampaian, akses, dan menggunakan informasi pada masyarakat. Meningkatkan aksesibilitas dan interaktivitas yang signifikan merupakan ciri utama perkembangan media elektronik pada saat ini. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.